Pernahkah Anda merasa sudah kerja keras, banting tulang, ya, kadang kaki di kepala, kepala di kaki, tapi setelah melihat saldo tabungan, Anda miris gitu. Lihat saldo tabungan kok cuma segini ya, kok nggak nambah-tambah ya, padahal gajiku sudah naik, karirku sudah naik, kok tidak ada perubahan dalam urusan finansial. Ternyata dalam kehidupan ini banyak jebakan-jebakan yang itu ada dalam kehidupan kita. Jebakan seperti apa yang ada dan bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka inspirasi kali ini dengan pernyataan tegas dari saya. Anda tidak miskin. Anda punya pekerjaan, Anda punya penghasilan, Anda bisa makan 3 kali sehari. Mungkin sudah punya motor, bahkan mobil, anak sekolah, sesekali liburan. Tapi di akhir bulan uangnya selalu habis. Anda kerja keras setiap hari, bangun pagi, pulang malam, sudah bertahun-tahun. Dan Anda sadar ada sesuatu yang tidak beres. Karena angka di tabungan Anda tidak bergerak kemana-mana. Anda bukan malas, Anda bukan bodoh, Anda terjebak. Hari ini saya ingin bicara jujur tentang jebakan yang menahan jutaan orang Indonesia untuk menjadi semakin kaya. Dan saya pernah mengalaminya. Tentu yang paling penting setelah kita tahu jebakan tersebut, kita ngapain? Kita tahu bagaimana cara keluarnya. Ini bukan perasaan saya, ini fakta. Karena dosen saya berpesan, kalau kamu ngomong harus ada data, atau ada riset, atau ada dalil yang kuat. Nah, BPS mencatat, dalam 5 tahun terakhir, hampir 10 juta orang Indonesia keluar dari kelas menengah. Bukan naik kelas, tapi turun kelas. Dari 57 juta orang di tahun 2019, menjadi hanya 47 juta di tahun 2024. Dan di tahun 2025, angkanya turun lagi, 46,7 juta. Artinya setiap tahun ada jutaan orang yang sudah kerja keras tapi justru semakin mundur. Di sisi lain, kelas atas di Indonesia, mereka justru tumbuh dari 1 juta orang menjadi 1,2 juta. Sedikit memang, tapi mereka bergerak ke atas, sementara yang lain bergerak ke bawah. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan berbeda? Bukan nasib, bukan keberuntungan semata. Ada pola yang bisa kita pelajari dan hari ini saya akan bongkar apa sebenarnya jebakan itu dan bagaimana membebaskan diri dari hal itu. Jebakan yang pertama, dan ini yang paling umum, namanya lifestyle inflation. Gaji Anda naik tapi hidup Anda ikut naik. Dapat bonus langsung upgrade HP, naik jabatan langsung cicil mobil baru. Dapat proyek tambahan, langsung liburan. Kelihatannya wajar, kelihatannya layak. Toh Anda sudah kerja keras kan? Tapi coba hitung, berapa persen dari kenaikan penghasilan Anda yang benar-benar masuk ke aset. Penelitian menunjukkan pola ini konsisten. Semakin naik gaji seseorang, semakin tinggi gaya hidupnya. Sehingga cadangan keuangan tidak pernah benar-benar terbentuk. Ini bukan soal pelit atau tidak. Ini soal urutan prioritas. Orang kaya yang semakin kaya itu membeli aset dulu, baru gaya hidup. Sementara kelas menengah yang terjebak membeli gaya hidup dulu dan berharap sisanya cukup untuk investasi. Tapi tidak pernah ada sisanya. Jadi rumus sederhananya, pendapatan dikurang investasi baru dipakai gaya hidup, bukan sebaliknya. Jebakan kedua, ini lebih struktural ya. Apa? Kelas menengah itu adalah kelompok yang paling banyak menanggung sistem. Tapi paling sedikit mendapat perlindungan. Ya, coba Anda lihat nih ya, Anda bayar pajak kan ya. Setidaknya pajak penghasilan kan. Anda bayar pajak penambahan nilai setiap belanja. Anda tidak dapat bantuan sosial karena dianggap mampu. Tapi Anda juga tidak cukup kaya untuk memanfaatkan celah-celah yang dinikmati kelas atas. Jadi kelas menengah itu menyumbang lebih dari 50% penerimaan pajak nasional. Saya tegaskan 50%.
Tapi perlindungan sosial justru lebih banyak mengalir ke kelompok bawah. Dan memang perlu sebenarnya. Dan insentif investasi lebih banyak dinikmati kelompok atas. Anda ada di tengah, Anda menanggung banyak, tapi jaring pengamannya paling tipis, paling rapuh. Ini bukan untuk membuat Anda marah pada sistem ya. Ini untuk membuat Anda sadar bahwa mengandalkan sistem saja tidak cukup. Anda perlu strategi yang lebih cerdas untuk bermain di dalam sistem yang berlaku di negeri ini. Jebakan ketiga, Anda terus menukar waktu dengan uang dan tidak pernah membuat uang bekerja untuk Anda. Gaji bulanan Anda ya adalah bayaran atas waktu Anda. Anda datang, Anda dibayar. Anda tidak datang, Anda tidak dibayar. Dan tidak peduli seberapa keras Anda bekerja. Waktu dalam sehari tetap 24 jam. Ada batas maksimalnya. Sementara orang kaya membangun penghasilan yang passive income. Uang yang bekerja bahkan ketika mereka sedang tidur. Dengan cara apa? Investasi. Bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran mereka terus-menerus. Aset yang nilainya terus bertumbuh. Pertanyaan yang perlu Anda jawab sekarang adalah, jika Anda berhenti bekerja bulan depan, berapa lama tabungan Anda bisa menghidupi Anda? Kalau jawabannya kurang dari 6 bulan, Anda itu sedang berdiri di atas pondasi yang sangat rapuh. Bukan berarti Anda harus langsung berhenti kerja, tapi Anda perlu mulai membangun jalur kedua. Jalur apa? Jalur yang menjadi sumber penghasilan yang tidak sepenuhnya bergantung pada waktu Anda. Latihan kecil-kecil nggak apa-apa. Dan jebakan keempat, ini adalah akar dari semuanya. Apa itu? Kita tidak pernah diajarkan cara mengelola uang. 12 tahun sekolah, SD, SMP, SMA, 4 tahun kuliah bagi yang Anda sempat kuliah. Tapi tidak ada satu pelajaran yang mengajarkan bagaimana cara membaca laporan keuangan pribadi, bagaimana cara memilih instrumen investasi, bagaimana cara membedakan aset dan liability. Ya. Yang kita pelajari, kerja keras, dapat nilai bagus, dapat ijazah, dapat pekerjaan, kirim uang ke keluarga, cicil rumah, pensiun. Itulah skenario yang diajarkan sejak kita kecil. Dan banyak yang mengikutinya dengan setia. Lalu bingung di usia 50 tahun ke atas ya. Kenapa kok tidak ada yang tersisa ya? Bukan salah mereka. Mereka tidak diberi peta. Mereka berjalan dengan kerja keras. Tapi di jalan yang salah. Ilmu finansial bukan sekedar cara menabung. Ini tentang bagaimana uang bekerja. Dan bagaimana Anda bisa menjadi bos atas uang Anda. Bukan menjadi budak dari uang Anda. Cukup soal jebakan ya. Sekarang kita bicara cara keluarnya. Gimana tuh? Ya, langkah pertama yang sederhana yang bisa Anda lakukan, prioritaskan masa depan. Maksudnya apa? Setiap kali gaji masuk, langsung sisihkan ya minimal 10-20% untuk investasi dan tabungan. Sebelum dipakai untuk hal lain. Jadi bukan menunggu sisa. Karena tidak akan pernah ada sisa kalau Anda tidak disiplin dari awal. Langkah kedua, pisahkan kebutuhan, keinginan, dan investasi. Kebutuhan adalah yang Anda harus penuhi. Keinginan adalah yang Anda ingin penuhi. Investasi adalah yang masa depanmu dan itu dibutuhkan olehmu. Nah, kebanyakan orang mengorbankan nomor 3 untuk nomor 2. Kebalik urutannya. Jadi sekarang Anda balik ya, investasi dulu. Langkah ketiga, mulai bangun penghasilan kedua. Tidak harus bisnis besar sih, tidak harus langsung resign. Mulai dari yang kecil, dari keahlian yang sudah Anda punya, dari ilmu yang bisa Anda ajarkan, dari aset kecil yang bisa Anda kelola. Yang penting ada penghasilan yang tidak sepenuhnya tergantung pada waktu Anda. Dan langkah keempat, investasikan untuk leher ke atas. Ini yang paling sering dilupakan ya. Jadi Anda perlu beli buku, ikut kursus, ikut training, komunitas yang tepat, mentor yang sudah mungkin ada di sekitar Anda. Ya. Mungkin juga Anda perlu selalu mendapat insight yang tepat dari orang yang tepat. Itu saya ingin katakan nilainya jauh lebih besar
dari gadget terbaru yang Anda cicil. Jadi, jebakan mana yang paling Anda rasakan hari ini? Lifestyle inflation, terlalu bergantung pada satu sumber penghasilan, atau belum punya cukup ilmu untuk mulai bergerak? Tulis di kolom komentar. Satu jebakan yang paling Anda kenali dalam hidup Anda sekarang. Insya Allah, saya akan baca semua komentar Anda, dan mungkin jawaban Anda akan menjadi topik video saya berikutnya. Dan kalau video ini menimbulkan membuka mata Anda, bagikan ke satu orang yang Anda sayangi, yang mungkin kerja kerasnya setiap hari, tapi belum tahu ada jebakan yang menahan mereka. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan dari melihat orang baik terjebak, sementara mereka tidak tahu jalan keluarnya ada. Saya Jamil Ajaini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.